Bayangkan, kamu berdiri di depan rumah keluarga orang yang kamu cintai, menggenggam seikat bunga murahan dan sebungkus oleh-oleh sederhana yang kamu beli dari sisa gaji bulan ini. Tapi pintu rumah itu malah jadi saksi kamu dihina, direndahkan, dibilang tak pantas bahkan sebelum sempat bicara. Wong kowe mung guru honorer, gaji seadanya, masa depan suram, mau ngasih makan apa anakku? Ucapan itu menusuk seperti pisau, tapi kamu tetap tersenyum. Padahal hatimu retak. Kamu tak marah, tak teriak, tapi di dalam hati, kamu bersumpah akan membuktikan sesuatu. Bukan demi harga dirimu saja, tapi demi semua orang yang pernah diremehkan hanya karena tak punya apa-apa. Namun sebelumnya, yuk berikan komentar terpedas kalian di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga absen kalian dari mana saja. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat yang suka cerita-cerita seperti ini. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Langit sore itu mendung. Bukan cuma langit, tapi juga hati Harry yang tiba-tiba jadi berat. Ia berdiri mematung di depan rumah besar berwarna coklat tua. Rumah keluarga Dinda, kekasih yang sudah ia pacari sejak bangku kuliah. Hari ini harusnya menjadi hari besar, hari ketika ia menyatakan keseriusan. Namun semua rencana itu hancur hanya karena satu hal yang tak bisa ia ubah. Statusnya sebagai guru honorer. Pintu dibuka oleh seorang wanita anggun. Wajahnya mirip Dinda, hanya saja lebih tajam. Matanya menilai, menelanjangi Harry dari kepala sampai kaki. "Kamu siapa?" tanyanya datar. Harry menyebutkan namanya sambil menunduk sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai kekasih Dinda. Tapi sebelum ia sempat menyebut niat baiknya, wanita itu langsung bersuara lebih keras. "Harry? Oh, yang guru honorer itu ya?" Ia terkekeh kecil, sinis. "Aduh, Mas. Saya kira Dinda cuma main-main. Ternyata beneran mau diseriusin sama kamu." Suasana jadi kaku. Harry hanya berdiri, masih memegang oleh-oleh yang kini terasa seperti beban di tangannya. Tangan yang tadi berkeringat karena gugup, kini menggigil karena malu. "Mas, jangan salah paham, ya? Anak saya bukan perempuan sembarangan. Dia punya pilihan. Dan kami nggak butuh menantu yang kerja cuma buat beli beras doang. Kamu sadar nggak betapa kecil gaji kamu? Kamu sadar nggak? Anak saya terbiasa hidup di tempat seperti ini, dengan standar seperti ini." Harry terdiam. Matanya berkaca-kaca. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena marah yang ia telan bulat-bulat. Ia tahu harga dirinya diinjak saat itu juga. Dinda muncul dari balik pintu. Wajahnya cemas. Tapi ia tak berkata apa-apa. Tak membela. Tak melawan. Hanya menatap. Dengan pandangan yang membuat Harry sadar. Ia benar-benar sendirian. Harry menunduk dalam. Ia hanya berkata pelan. "Maaf kalau saya datang tidak pantas. Tapi saya datang dengan niat baik. Saya bukan orang kaya. Memang. Tapi saya punya komitmen. Dan saya mencintai Dinda dengan cara paling tulus yang saya tahu." Ibunya Dinda mendengus. "Cinta? Mas, di dunia nyata, cinta itu butuh listrik, butuh beras, butuh bensin. Nggak bisa hidup dari ketulusan doang." Harry tak bisa berkata-kata lagi. Ia menatap Dinda sekali lagi, dan wanita itu menunduk, tak mampu menatap balik. Lalu ia membalikkan badan. Melangkah pergi. Tak jadi masuk, tak jadi duduk, tak jadi melamar. Di jalan pulang, Harry berhenti di sebuah warung kopi kecil. Duduk sendiri, menatap hujan yang mulai turun. Hatinya kosong, tapi pikirannya penuh. "Aku akan buktikan bahwa aku bukan cuma guru honorer yang bisa diremehkan." Dan saat kalimat itu ia ucapkan dalam hati, takdir mulai bergerak pelan-pelan menuju sesuatu yang tak terduga. Pagi datang seperti biasa. Tapi bagi Harry, semuanya terasa asing. Suara ayam jago di belakang rumah, aroma nasi goreng dari dapur tetangga, dan langkah kaki anak-anak menuju sekolah yang biasanya membangkitkan semangat, kini hanya seperti gema kosong di telinga.
Semalaman ia tak tidur. Matanya menatap langit-langit kamar petaknya yang lembab, memutar ulang semua yang terjadi di depan rumah Dinda. Kata-kata sang calon mertua terus menggema seperti palu yang menghantam harga dirinya. Guru honorer, gaji seadanya, masa depan suram. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur. Di sudut ruangan, tergantung rapi kemeja putih satu-satunya yang ia miliki. Sudah sedikit menguning di bagian kerah, tapi selalu bersih dan disetrika rapi. Harry memakainya seperti biasa. Tak ada yang tahu luka di balik senyumnya pagi ini. Sekolah tempat Harry mengajar adalah bangunan tua yang berdiri di pinggiran kampung, berdinding papan di beberapa sisi. Catnya mulai pudar. Plafon kelas sering bocor saat hujan. Tapi Harry mencintai tempat itu. Di sana, ia bukan guru honorer. Ia adalah panutan, pelindung, dan sumber semangat bagi puluhan anak-anak kecil yang haus ilmu. Saat masuk kelas 6B, sorak-sorai langsung menyambutnya. Pak Harry, hari ini belajar pecahan lagi, ya? Pak Harry, aku udah ngerjain PR. Lihat, nilainya bagus nggak? Senyum itu, suara-suara itu, seperti tambalan pada hatinya yang remuk. Harry menarik napas dalam, mencoba mengubur luka semalam dan berdiri seperti biasa, tegar. Di sela pelajaran, ia memperhatikan seorang anak duduk paling belakang. Wajahnya murung, berbeda dari hari-hari biasanya. Namanya Gilang, anak nelayan yang dikenal cerdas, tapi tertutup. Seringkali ia menjadi juara kelas, tapi hari itu, tatapannya kosong. Harry mendekatinya pelan, lalu berjongkok di samping bangku kayu reot itu. Gilang, kenapa? Sakit? Anak itu menggeleng, tapi ada kilatan takut di matanya. Papa belum pulang dari laut. Pak? Sudah 2 hari. Mama nangis terus. Harry terdiam. Ia menatap anak itu lama. Tak ada kata-kata yang bisa menghapus rasa cemas seperti itu. Pelan-pelan, Harry mengelus punggung tangan Gilang. Nanti pulang sekolah, Bapak ke rumah kamu, ya? Biar bantu Mama cari info. Gilang menatapnya. Matanya berkaca. Tapi dia mengangguk kecil. Sisa jam pelajaran berjalan lambat. Di balik papan tulis, Harry beberapa kali menahan napas. Ia berusaha tersenyum, tapi perutnya sudah kosong sejak kemarin malam. Tak sanggup makan. Tapi lebih dari itu, ia merasa seperti terlepas dari dunia. Apa gunanya cinta kalau dibuang? Apa gunanya pengabdian kalau tetap dipandang rendah? Namun satu persatu wajah polos di kelas itu seperti tali yang menahannya jatuh lebih dalam. Siang hari, Harry menyusuri jalan setapak di tepi sungai, menuju rumah Gilang yang berdinding bambu dan beratap seng bolong. Ibunya Gilang menyambut dengan wajah cemas dan mata sembab. Maaf Pak, saya nggak bisa kasih apa-apa. Lagi bingung. Kapal yang dibawa bapaknya Gilang belum juga balik. Teman-temannya bilang, semalam cuaca buruk. Harry mengangguk. Ia tak menuntut apa-apa. Ia tahu rasanya ditinggal dalam ketidakpastian. Bu, saya punya kenalan yang kerja di pelabuhan. Biar saya bantu tanyain. Malam itu, Harry kembali ke sekolah, masuk ruang guru yang kosong, lalu duduk di bawah lampu neon yang berkedip-kedip. Ia membuka laptop tuanya, lalu mulai mencari info kapal nelayan yang hilang. Di sela usahanya itu, ia menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Dari Dinda. Maaf Harry, aku nggak kuat. Mamah maksa aku ke Jakarta bulan depan. Katanya aku harus dijodohkan. Harry membaca pesan itu dengan dada sesak. Ia tak membalas. Tak satu kata pun. Hanya menatap layar ponsel hingga gelap. Di tengah kesedihannya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar ruang guru. Harry bangkit dan membuka pintu. Ternyata itu Pak Salim, kepala sekolah. Pria tua yang dikenal keras tapi jujur. Her, tadi siang ada undangan datang dari Dinas Pendidikan. Katanya mereka mau cari perwakilan guru buat program Olimpiade Matematika. Tapi syaratnya, harus guru bidang eksakta yang punya prestasi. Harry mengangguk pelan. Pak, saya mau coba. Meskipun saya cuma guru honorer. Pak Salim menatapnya lama. Cuma.
Harry, justru karena kamu cuma guru honorer, kamu harus 2 kali lipat lebih hebat. Biar orang-orang yang meremehkan, akhirnya bisa diam. Dan malam itu, benih perjuangan yang lebih besar mulai tumbuh dalam hati Harry. Bukan karena cinta yang ditinggalkan, tapi karena harapan baru yang menanti. Di antara anak-anak kecil yang mungkin kelak akan berdiri di panggung dunia. Karena didikan seorang guru honorer yang tak pernah menyerah. Hari itu, suasana ruang guru lebih sepi dari biasanya. Beberapa guru PNS sibuk dengan berkas kenaikan pangkat dan urusan pelatihan luar kota. Tapi Harry, seperti biasa, duduk di pojok ruangan, membuka map lusuh berisi catatan matematika yang ia susun sendiri. Kepalanya penuh. Bukan hanya karena seleksi program Olimpiade yang akan dimulai minggu depan, tapi juga karena Gilang. Anak itu makin murung. Ayahnya belum juga ditemukan. Pihak pelabuhan hanya bisa bilang, tunggu cuaca membaik, baru bisa kirim tim pencari. Sementara itu, Harry tahu, menunggu adalah siksaan tersendiri, apalagi untuk anak sekecil itu. Sore harinya, Harry mendatangi rumah Gilang lagi. Sang ibu duduk lemas di beranda. Gilang sedang di dalam, menggambar di atas buku tulis bekas. Bu, kalau ibu tidak keberatan, saya ingin bimbing Gilang lebih intensif. Dia punya potensi besar. Otaknya cepat. Kalau dipoles, dia bisa ikut seleksi Olimpiade. Ibu Gilang menatap Harry dengan mata berkaca. Pak Harry, saya ini nggak punya apa-apa. Makan aja besok belum tentu. Gilang nanti belajar apa kalau perutnya kosong? Harry menghela napas. Bu, biar saya yang pikirkan. Saya nggak janji besar. Tapi saya nggak bisa diam lihat potensi Gilang dibiarin begitu saja. Malam itu, Harry pulang dan membuka dompetnya. Isinya tinggal selembar 50.000. Ia menatap uang itu lama. Besok adalah tenggat pembayaran fotokopi materi soal Olimpiade dan beberapa perlengkapan latihan untuk Gilang. Sementara perutnya sendiri belum terisi apapun sejak pagi. Tanpa pikir panjang, ia ambil sepeda motor bututnya dan pergi ke warung dekat terminal. Ia membeli 2 bungkus nasi untuk Gilang dan ibunya. Sisanya, ia gunakan untuk fotokopi materi. Ketika kembali ke rumah, Harry duduk di lantai kamarnya, membuka satu-satunya laptop miliknya, dan mulai menyusun rencana belajar intensif. Ia tahu waktunya sempit, tapi ia juga tahu, tekad bisa menembus batas yang tak pernah dikira manusia. Beberapa hari berikutnya, Harry mulai melatih Gilang setiap sore selepas sekolah. Bukan di ruang kelas, tapi di pos ronda kampung. Tempat itu gelap, hanya diterangi satu bohlam 5 watt. Tapi setiap angka yang ditulis Gilang di papan kecil, seperti cahaya baru yang muncul dari tempat gelap itu. Hitung ini, Gilang. 4/5 ditambah 2/3. Anak itu berpikir cepat. Menulis. Menjawab. Tapi Harry tidak memarahi. Ia duduk, menjelaskan dengan pelan, memakai perumpamaan sederhana. Tentang kue, tentang sepeda, tentang hal-hal yang dimengerti anak seusia Gilang. Malam-malam mereka jadi rutinitas baru. Seringkali, Harry hanya tidur 2 jam. Siangnya mengajar, sorenya melatih Gilang, malamnya menyusun materi sendiri. Kadang, rasa letih menyerang. Kadang pula lapar membuat tubuhnya limbung. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia teringat tatapan sinis Ibu Dinda. Mau ngasih makan apa anak saya? Ucapan itu membakar semangatnya. Ia ingin membuktikan bahwa walau bukan orang kaya, dirinya mampu memberi masa depan bagi siapapun yang ia lindungi. Tibalah hari seleksi pertama program Olimpiade Matematika tingkat kabupaten. Harry datang mengantar Gilang sendiri, dengan sepeda motornya yang sudah batuk-batuk kalau digas. Di aula sekolah unggulan, mereka disambut guru-guru dari berbagai tempat. Semuanya mengenakan batik resmi, membawa anak didik dengan seragam lengkap dan sepatu mengilap. Harry hanya mengenakan kemeja biasa. Gilang memakai baju pinjaman. Tapi ada satu hal yang berbeda. Mereka membawa harapan, bukan sekadar target. Harry menepuk bahu Gilang sebelum masuk ruang ujian. Apapun hasilnya, kamu sudah hebat, Lang. Tapi kalau kamu percaya sama dirimu sendiri,
Kamu bisa lebih dari hebat. Gilang menatap Harry. Tak berkata apa-apa. Tapi matanya cukup bicara. Ia siap. Sementara ujian berlangsung, Harry duduk di luar ruang, menggenggam buku doa kecil. Bukan kitab mahal. Tapi di dalamnya, ada coretan pulpen bertuliskan, Allah, kalau memang jalanku lewat anak-anak ini, tolong beri kekuatan. Ujian selesai. Gilang keluar. Wajahnya tegang. Pak, soalnya susah. Tapi, aku coba semaksimal mungkin. Harry tersenyum. Ia tahu Gilang jujur. Dan itu cukup. 3 hari kemudian, saat pengumuman hasil seleksi diumumkan lewat selembar kertas di papan pengumuman dinas, nama Gilang ada di urutan pertama. Dan di bawahnya, dalam huruf kecil, tertulis, Pembimbing, Harry Saputra, SPD, Guru Honorer. Hari itu, halaman sekolah mendadak ramai. Anak-anak bersorak-sorai, para guru berdiri melingkar, dan beberapa orang tua murid datang membawa makanan seadanya. Bukan karena hari ulang tahun sekolah, tapi karena seorang anak kampung berhasil mengangkat nama sekolah mereka ke daftar finalis Olimpiade Matematika tingkat nasional. Gilang berdiri kaku di depan barisan. Wajahnya tegang, tapi matanya bersinar. Di sampingnya, Harry berdiri menunduk, tak menyangka akan jadi pusat perhatian. Kepala sekolah, Pak Salim, berdiri di tengah kerumunan dengan pengeras suara seadanya. Kita semua bangga. Untuk pertama kalinya dalam sejarah sekolah ini, ada murid kita yang melaju ke tingkat nasional. Dan semua ini tidak akan terjadi tanpa bimbingan dari Pak Harry. Tepuk tangan bergemuruh. Harry tersenyum kecil, tapi jantungnya berdegup keras. Karena di balik semua ini, datang juga hal yang tak ia undang, perhatian dari luar. Esoknya, saat sedang mengajar seperti biasa, Harry dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di dalam, sudah duduk 2 orang dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Mereka mengenalkan diri sebagai tim pembina program pendidikan unggulan. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara ramah, tapi tajam. Pak Harry, kami tertarik dengan metode pembinaan yang Bapak lakukan. Kami dengar Bapak berhasil bimbing anak dari keluarga sederhana hingga lolos ke tingkat nasional. Itu luar biasa. Harry mengangguk pelan. Saya hanya bantu sesuai kemampuan, Pak. Gilang anak yang cerdas. Begini, Pak Harry. Kami punya program pengangkatan guru kontrak di ibu kota provinsi. Gajinya lebih baik, fasilitas lengkap. Tapi tentu, syaratnya, Pak Harry ikut kami ke kota. Dan harus tinggalkan sekolah ini. Kalimat terakhir itu seperti petir. Harry terdiam. Matanya melirik keluar jendela. Di halaman, ia melihat Gilang sedang bermain bersama teman-temannya. Leluasa, tertawa. Padahal baru beberapa minggu lalu wajahnya selalu murung. Kalau saya pergi, siapa yang lanjutkan Gilang? Salah satu dari tim itu tersenyum, seolah tak mengerti kedalaman pertanyaan Harry. Anak cerdas seperti itu pasti bisa lanjut dengan siapapun. Yang penting sekarang adalah kesempatan untuk Bapak sendiri. Tidak selamanya orang seperti Bapak dapat tawaran sebesar ini. Ruang itu hening. Dan dalam hati Harry, terjadi pergulatan besar. Keluar dari sekolah ini artinya keluar dari keterbatasan. Dari dinding reot, gaji kecil, dan cibiran orang-orang seperti Ibu Dinda. Tapi juga artinya, ia meninggalkan benih-benih harapan yang baru saja ia tanam sendiri. Setelah para tamu pergi, Pak Salim menatap Harry lama. Kalau kamu tanya saya, tawaran itu bagus. Tapi saya tahu, kamu bukan cuma guru. Kamu pelita buat anak-anak sini, Har. Dan pelita nggak akan pindah. Cuma karena ada lampu baru. Malam itu Harry tak tidur. Ia duduk di tepi sungai, melihat bulan penuh. Di tangannya, ia genggam 2 surat. 1. Surat penawaran dari Dinas Pendidikan. Satunya lagi, surat undangan final Olimpiade Matematika di Jakarta. Dengan nama Gilang sebagai peserta, dan dirinya sebagai pembimbing resmi. Ia menatap air sungai yang mengalir pelan. Pikirannya membelah 2. Satu sisi menawarkan perubahan nasib.
Sisi lainnya, memperjuangkan sesuatu yang bahkan tidak menjanjikan imbal balik apapun. Namun sebelum ia sempat mengambil keputusan, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Halo, Pak Heri? Saya Ibu Gilang. Tolong ke rumah kami sekarang. Gilang tiba-tiba sesak napas. Dan saya nggak tahu harus bawa kemana. Tanpa pikir panjang, Heri berlari ke garasi, menyalakan motor tuanya yang batuk-batuk, lalu melaju dalam gelap malam, menembus jalanan kampung yang mulai tergenang hujan. Dan saat ia sampai di rumah Gilang, ia menemukan anak itu tergolek lemas di dipan bambu. Napasnya pendek, tubuhnya panas, tapi matanya tetap memandang Heri, seolah berkata, "Pak, saya belum boleh gagal sekarang." Heri menggenggam tangan anak itu, lalu menatap ibunya. "Bu, kita bawa Gilang ke rumah sakit. Saya yang tanggung biayanya dulu. Jangan pikirin itu sekarang." Padahal Heri tahu, uang di dompetnya tinggal sisa gaji bulan lalu. Dan itu pun belum cukup untuk rawat inap 1 malam. Tapi Heri juga tahu satu hal. Ia lebih takut kehilangan Gilang daripada kehilangan kesempatan emas yang sedang menunggunya di ibu kota. Lampu ruang gawat darurat menyala temaram. Di salah satu sudut ruang tunggu, Heri duduk di kursi plastik dengan wajah lelah. Kemejanya basah oleh peluh dan sisa hujan yang menempel. Kedua tangannya terkepal di pangkuan, dan napasnya berat, bukan karena lelah, tapi karena cemas. Di balik pintu putih itu, Gilang sedang dirawat. Anak yang belum genap 12 tahun itu, kini harus ditopang dengan selang oksigen dan infus karena infeksi paru-paru yang terlambat ditangani. Tak lama kemudian, dokter keluar. Wajahnya tenang, tapi suaranya serius. "Pak Heri, kondisinya stabil, tapi dia harus dirawat minimal 3 hari. Kami butuh penjamin untuk biaya awalnya." Heri mengangguk cepat. "Iya, Pak. Saya tanggung jawab. Pakai atas nama saya saja." Setelah dokter pergi, ia duduk lagi. Matanya mulai berkaca. Tapi ia tak menangis. Ia hanya diam, menahan semua beban yang seolah terus menghantam bertubi-tubi. 1 jam kemudian, ia berdiri. Melangkah pelan ke bagian administrasi. Ia keluarkan dompetnya, menyerahkan semua yang ia punya. Uang sisa gaji, kartu identitas, dan satu-satunya motor tua miliknya, yang ia titipkan STNK-nya sebagai jaminan. Petugas rumah sakit sempat ragu, tapi melihat mata Heri yang tak gentar, mereka mengangguk. Dan malam itu, Heri pulang dengan berjalan kaki. Sendiri. Tanpa kendaraan. Tanpa uang. Tapi dengan satu rasa yang tumbuh kuat dalam dadanya. Gilang harus sembuh. Gilang harus berangkat ke Jakarta. 3 hari berikutnya, Heri kembali mengajar seperti biasa. Tak ada yang tahu kalau ia hanya makan 1 kali sehari. Tak ada yang tahu kalau ia berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Bahkan teman-teman sesama guru pun tak menyadari perubahan itu. Tapi Heri tetap mengajar. Tetap tersenyum. Tetap menulis di papan tulis. Meski kadang tangannya gemetar karena kelelahan. Sore harinya, ia selalu ke rumah sakit. Menunggui Gilang yang mulai membaik. Anak itu masih lemah. Tapi semangatnya tak surut. "Pak Heri, kita jadi ke Jakarta, kan?" Pertanyaan itu ditanyakan dengan suara serak. Tapi matanya menatap penuh harap. Heri menggenggam tangan kecil Gilang. "Jadi, kita akan berangkat. Dan kamu akan buat semua orang terdiam." Tapi masalah tak berhenti di situ. Seminggu sebelum keberangkatan, pihak panitia pusat mengirimkan email. Setiap peserta dan pembimbing wajib menanggung biaya transportasi dan akomodasi pribadi, kecuali sekolah pengusul mampu membiayai. Heri terdiam lama di depan layar komputer sekolah. Kepalanya mendidih. Angka-angka biaya itu terlalu tinggi bagi mereka. Sekolah tidak punya dana lebih. Apalagi untuk guru honorer seperti dia. Ia bicarakan masalah itu pada kepala sekolah. Pak Salim menarik napas berat. "Kalau dari anggaran sekolah, Her, kita mentok. Tapi kamu punya pilihan. Ambil tawaran dari dinas waktu itu. Berangkat ke kota. Dapat gaji tetap, dan mereka pasti bisa bantu urus keberangkatan ke Jakarta."
Harry kembali dihadapkan pada dua pintu. Satu, menjanjikan pengakuan dan stabilitas hidup. Satu lagi, tak ada jaminan, tapi menyelamatkan mimpi anak yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Malam itu, Harry memutuskan menggadaikan laptop tuanya. Lalu ia mencetak selebaran kecil bertuliskan, "Kami butuh bantuan Anda untuk mewakili daerah ini di Olimpiade Matematika Nasional. Sumbangan sekecil apapun sangat berarti." Ia keliling kampung, dari warung ke warung, dari rumah ke rumah. Ada yang mencibir, ada yang menolak, tapi tak sedikit pula yang memberi. 1.000, 2.000, 5.000. Bahkan anak-anak kecil rela menyisihkan uang jajan mereka. Dalam waktu 4 hari, uang yang terkumpul belum mencukupi. Tapi cukup untuk membayar tiket kereta api ekonomi 2 kursi, untuk Gilang dan Harry. Sisa kebutuhan akan mereka upayakan di jalan. Hari keberangkatan pun tiba. Di stasiun, Gilang berdiri tegak dengan baju seragam yang disetrika rapi. Di tangannya, tas kecil berisi alat tulis dan buku soal. Harry di sampingnya, membawa tas ransel lusuh dan 2 botol air mineral isi ulang. Wajah keduanya tegang. Tapi di mata mereka, ada bara semangat yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kereta berangkat perlahan. Dan dari balik jendela kabin kelas ekonomi yang pengap, Harry menatap keluar. Di kejauhan, ia melihat Pak Salim berdiri memberi hormat. Di sampingnya, berdiri beberapa murid sekolah yang melambaikan tangan. Harry tak menangis. Tapi dalam hatinya, ia berbisik pelan. "Tunggu aku, Jakarta. Aku bawa anak yang tak semua orang lihat cahayanya. Tapi aku yakin, kamu akan tahu siapa dia sesungguhnya." Kereta ekonomi itu tak pernah berhenti berderit sejak berangkat dari stasiun kecil di kampung Harry. 8 jam perjalanan, tanpa AC, dengan bangku keras dan suara bising di sekeliling. Tapi bagi Harry dan Gilang, itu bukan siksaan, melainkan gerbang menuju dunia yang belum pernah mereka masuki. Jakarta menyambut dengan hiruk-pikuk yang menusuk telinga. Bunyi klakson bersahut-sahutan. Udara panas bercampur asap knalpot. Gilang berpegangan pada tangan Harry erat-erat. Matanya besar, menatap gedung-gedung tinggi yang seperti hendak menelannya hidup-hidup. "Kota ini, besar banget ya, Pak," bisik Gilang. Harry mengangguk pelan. "Besar, dan kadang kejam. Tapi kamu jangan takut. Kita kesini bukan buat jalan-jalan. Kita datang buat menunjukkan siapa kita." Mereka tidak menginap di hotel, tidak juga di penginapan mewah yang disediakan sebagian besar peserta lain. Harry menyewa 1 kamar kos harian di belakang pasar tradisional, dengan kasur tipis dan kipas angin berdengung pelan. Keesokan harinya, mereka datang ke lokasi kompetisi, sebuah gedung bertingkat dengan aula megah ber-AC dingin dan lampu gantung yang mencolok. Peserta dari berbagai daerah sudah berdatangan. Sebagian besar memakai seragam rapi, sepatu mengilap, dan membawa koper. Ada yang ditemani kepala sekolah, bahkan pejabat dinas pendidikan masing-masing. Sementara itu, Gilang berdiri dengan sepatu pinjaman, dan Harry mengenakan kemeja yang warnanya mulai pudar karena sering dicuci. Mereka tampak asing, terlalu sederhana untuk tempat semewah itu. Saat memasuki ruang registrasi, seorang petugas menghampiri mereka dengan tatapan curiga. Nama peserta: Gilang Pratama, dari SDN 05 Kampung Nusa. Petugas itu memeriksa daftar. Wajahnya sempat menahan senyum kecil. "Oh, iya. Yang dari sekolah pelosok itu. Ya, saya ingat. Karena pembimbingnya guru honorer. Jarang-jarang ada yang lolos dari tempat kayak gitu." Seketika Harry menatap tajam. Tapi ia menahan diri. Ia tahu, seringkali dunia terlalu sibuk menilai kulit, dan lupa melihat isi. Setelah registrasi, peserta diarahkan ke ruang uji. Orang tua dan pembimbing tak diperbolehkan masuk. Harry berdiri di luar, menatap pintu yang tertutup perlahan. Dan untuk pertama kalinya, ia gemetar. Bukan karena takut Gilang kalah, tapi karena ia takut anak itu dipatahkan oleh tekanan yang tidak adil. 2 jam berlalu. Harry duduk sendiri di lobi, berdoa dalam hati.
Ia melihat satu persatu pembimbing lain bercakap santai, sebagian sibuk dengan ponsel mahal, sebagian lagi tertawa seperti tak ada beban. Dan di antara mereka, Harry terlihat seperti bayangan yang tak dianggap. Saat Gilang keluar dari ruang ujian, wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya, dan tangannya gemetar saat membuka botol air. "Lang, kamu nggak apa-apa?" Anak itu mengangguk, tapi air matanya menetes. "Pak, soal terakhirnya aku nggak bisa." Semua jawab cepat. "Aku lihat anak dari Jakarta itu. Kayaknya lebih pintar." Harry jongkok di hadapannya, menghapus air mata anak itu dengan telapak tangannya sendiri. "Lang, kamu tahu kenapa kita sampai di sini?" Gilang menggeleng pelan. "Karena kamu bukan sekadar anak pintar. Kamu anak yang tahan banting. Yang bisa belajar di pos ronda, bukan di ruang ber-AC. Yang bisa berpikir meski perut kadang kosong. Kamu mungkin gak bisa semua soal, tapi kamu sudah menang, karena kamu berani." Gilang memeluk Harry tiba-tiba. Kuat, seperti tak mau dilepas. Malam itu mereka makan seadanya. Nasi bungkus dan air isi ulang. Tapi rasanya lebih dari cukup. Karena di hati mereka, ada rasa hangat yang tak bisa dibeli oleh uang berapapun. Namun, di luar kesadaran mereka, seseorang diam-diam memperhatikan. Dari kejauhan, di lobi penginapan, seorang wanita mengenakan blazer mahal menatap Harry lekat-lekat. Wajah itu dikenalinya. Suaranya masih teringat jelas di telinga Harry. Itu Ibu Dinda. Ia berdiri di samping seorang pria berjas. Sepertinya seorang pejabat pendidikan. Dan saat Harry menyadari keberadaan mereka, mata mereka sempat bertemu. Ibu Dinda mengerutkan dahi. Seperti tak percaya. "Harry." Namun Harry tak bereaksi. Ia hanya memeluk tas lusuhnya lebih erat, dan berjalan melewati mereka. Tanpa sepatah kata. Langkah kaki Harry terasa berat saat ia menyusuri lorong sempit penginapan murah itu. Di belakangnya, Gilang berjalan pelan dengan wajah kelelahan. Tapi yang paling berat bukan fisik, melainkan isi pikirannya. Karena barusan, ia melihat wanita yang pernah menertawakannya. Wanita yang mengatakan, cinta nggak cukup buat hidup. Wanita yang merobek harga dirinya tanpa ampun. Ibu dari Dinda. Di dalam kamar, Harry duduk bersandar di dinding. Gilang langsung tertidur di kasur tipis. Tubuhnya lunglai karena tegang seharian. Sementara Harry menatap langit-langit kusam kamar itu, pikirannya berputar. Kenapa dia ada di sini? Kenapa harus hari ini? Kenapa harus di saat aku belum benar-benar berdiri tegak? Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan masa lalu kembali menghantam dadanya. Bagaimana dulu ia berdiri di depan rumah Dinda, menggenggam harapan, lalu dipatahkan tanpa belas kasih. Dan sekarang, di tempat sejauh ini, ia kembali berhadapan dengan luka itu. Keesokan paginya, Harry dan Gilang hadir dalam sesi kedua kegiatan Olimpiade, simulasi tahap akhir. Suasana lebih formal. Panitia meminta seluruh pembimbing hadir di ruang khusus untuk briefing dan pemaparan sistem penilaian. Harry masuk ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Dan benar saja, di meja ujung kanan, duduk wanita itu lagi. Ibu Dinda. Kali ini ia mengenakan blazer abu-abu. Wajahnya tenang tapi dingin. Saat mata mereka kembali bertemu, tak ada sapaan. Tapi langkah Ibu Dinda mendekat. "Mas Harry." Sapanya datar. "Saya hampir nggak kenal tadi. Kamu berubah. Tapi tetap kelihatan. Ya, seperti dulu." Harry membalas dengan anggukan singkat. "Bu Ratna," katanya pelan. "Senang bisa bertemu lagi. Meskipun saya yakin, ini bukan pertemuan yang Ibu harapkan." Wanita itu menyipitkan mata. "Aku kesini bukan untuk bahas masa lalu. Aku pembina dari salah satu sekolah binaan yayasan suamiku. Dan anak didikmu akan berhadapan dengan anak asuh kami di final besok." Harry mengangguk. "Saya tahu. Dan saya harap semua anak punya kesempatan yang sama, Bu. Termasuk anak-anak dari kampung yang Ibu anggap nggak punya masa depan." Ucapan itu menggantung di udara. Membelah keheningan.
Tapi Bu Ratna hanya tersenyum samar. Dunia ini tetap dunia nyata, Mas. Yang kuat akan bertahan. Dan yang lemah tetap akan kalah. Lalu ia berbalik dan pergi. Langkahnya tegap. Tapi Harry tahu, di balik semua itu, ada kegelisahan yang tak bisa ditutupi. Karena apapun yang terjadi esok, masa lalu yang ia kira terkubur, ternyata berdiri di hadapannya, hidup dan menyala. Hari berikutnya, sesi simulasi berlangsung dengan ketat. Para peserta diuji secara cepat. Hasilnya tidak diumumkan resmi, tapi desas-desus mulai tersebar. Anak dari sekolah Yayasan Jakarta nilainya nyaris sempurna. Yang dari daerah pelosok itu katanya salah jawab 2 nomor akhir. Gilang mendengar bisikan-bisikan itu. Ia menunduk. Di malam harinya, di dalam kamar sempit, ia menangis pelan. Pak, aku takut gagal. Kalau aku gagal, semua perjuangan Bapak sia-sia. Harry bangkit, duduk di sebelah Gilang, dan memegang pundaknya erat. Lang, ingat, kita datang ke sini bukan buat jadi sempurna, tapi buat jadi berani. Berani dibicarakan, berani diragukan, berani kalah, tapi tetap berdiri. Itu lebih dari cukup untuk laki-laki kecil sepertimu. Gilang mengangguk perlahan, air matanya masih menetes, tapi wajahnya lebih tenang. Lalu, tak lama kemudian, ponsel Harry bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Saya Dinda. Aku dengar kamu di Jakarta. Bisa kita ketemu? Harry menatap layar itu lama. Tangannya bergetar. Karena di detik itu, luka yang dulu belum sempat sembuh, seperti diaduk ulang. Ia menatap Gilang yang mulai tertidur, lalu menatap layar ponselnya kembali. Akhirnya, ia mengetik satu kalimat. Besok pagi. Setelah final selesai, aku tidak bisa ganggu waktunya Gilang. Dan entah kenapa, Harry merasa malam itu akan jadi malam terakhir sebelum sesuatu yang besar terjadi. Entah tentang Gilang, atau tentang dirinya sendiri. Hari final pun tiba. Langit Jakarta masih kelabu saat Harry dan Gilang berdiri di depan gedung utama kompetisi. Langkah mereka pelan, tapi pasti. Harry menatap Gilang sekilas. Anak itu terlihat lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Tidak ada lagi isak. Tidak ada ragu. Hanya napas berat dan mata yang mulai menyala. Di depan pintu masuk aula, para peserta dan pembimbing berkumpul. Wajah-wajah dari sekolah elit tampak percaya diri. Para guru pendamping sibuk berfoto, mengatur kamera, berbagi unggahan Instastory. Sementara Harry hanya berdiri diam, merapikan keras seragam Gilang, dan berbisik, ingat, kamu bukan kesini buat menangin piala orang lain. Kamu kesini untuk banggakan dirimu sendiri. Gilang mengangguk pelan. Doakan aku, Pak. Dan dengan satu pelukan singkat, Gilang masuk ke dalam ruangan kompetisi. Harry berdiri sendiri di luar. Menunggu, mendoakan. Tapi jauh di dalam dirinya, ada perang yang lebih sunyi. Pagi tadi, ia menerima pesan lanjutan dari Dinda. Aku akan datang ke final. Ibu juga. Kami ingin lihat kamu sekarang. Entah apa yang mereka cari. Penjelasan? Maaf? Atau sekadar pembuktian bahwa mereka dulu tidak salah? Yang jelas, Harry tahu, hari ini bukan cuma tentang Olimpiade, tapi tentang hidup yang akhirnya bertabrakan dengan masa lalu yang belum selesai. Di dalam aula, Gilang duduk di bangku peserta. Lembar soal dibagikan. Ada 10 soal utama, dengan waktu 90 menit. Setiap peserta mendapatkan kode soal berbeda. Saat bel dimulai, aula jadi hening. Hanya terdengar detak jam dinding dan suara pensil menggores kertas. Dan Gilang, meski tangannya gemetar, berusaha mengingat semua yang diajarkan Harry. Sementara itu di luar, Harry tak sendiri lagi. Bu Ratna datang. Rapi, anggun, dengan wajah seperti tak terusik dunia. Lalu seseorang muncul di sampingnya. Dinda, wanita yang dulu Harry cinta sepenuh hati, kini berdiri tepat di depannya. Matanya sembab, tapi ia tetap cantik seperti dulu. Meski kali ini, ada gurat penyesalan yang tak bisa disembunyikan.
Harry, bisik Dinda pelan. Harry mengangguk kaku. Dinda. Mereka diam lama. Bu Ratna menatap tajam, lalu berucap. Kamu masih di tempat yang sama ya, Harry? Masih jadi guru. Masih mendidik anak orang, sementara hidupmu sendiri tertunda. Harry menatap ibu itu lama. Kami memang tidak sama. Tapi saya tidak merasa harus lebih tinggi dari siapapun. Cukup bisa bantu satu anak berdiri. Itu sudah cukup buat hidup saya berarti. Dinda menunduk. Aku. Salah, Harry. Dulu aku pikir kamu gak cukup untuk masa depanku. Tapi ternyata, aku yang gak cukup untuk ketulusanmu. Kata-kata itu menggantung di udara. Tapi Harry hanya tersenyum. Terima kasih, Dinda. Tapi sekarang bukan waktunya kita bicara masa lalu. Hari ini, ada anak kecil yang berjuang mewakili harapan yang lebih besar dari cinta yang pernah gagal. Dinda menggigit bibirnya. Matanya mulai berkaca. Tapi Harry sudah menoleh ke arah pintu aula. Karena bel tanda akhir ujian baru saja berbunyi. 15 menit kemudian, semua peserta keluar. Wajah-wajah tegang memenuhi lorong aula. Beberapa anak tersenyum lega. Sebagian lain pucat karena kecewa. Gilang muncul terakhir. Langkahnya pelan. Wajahnya diam. Tapi saat matanya bertemu Harry, ia tersenyum kecil. Aku udah coba semuanya, Pak. Walau soal terakhir aku cuma bisa pakai logika. Harry tersenyum. Menepuk pundaknya. Itu udah luar biasa. Lang, kamu hebat. Tiba-tiba, panitia memanggil semua peserta dan pembimbing ke dalam aula. Pengumuman pemenang akan disampaikan langsung hari itu juga. Suasana mencekam. Harry berdiri di sisi kiri aula. Diapit oleh Bu Ratna dan Dinda. Di panggung, seorang pria bersetelan formal mulai bicara. Saudara-saudara, setelah proses seleksi panjang dan koreksi ketat, kami akhirnya menemukan 3 peserta dengan nilai tertinggi. Para pembimbing mulai berbisik. Semua mata menatap ke panggung. Juara 3, dari SD Nasional Harapan Cemerlang, Jakarta Selatan. Tepuk tangan meriah. Seorang anak laki-laki naik ke panggung. Juara 2, dari SD Taruna Mandiri, Surabaya. Suasana makin menegang. Semua menanti nama terakhir. Dan kemudian, suara itu terdengar jelas, tanpa basa-basi. Juara pertama, dari SDN 05 Kampung Nusa. Peserta, Gilang Pratama. Pembimbing, Harry Saputra. Hening. Seketika, ruangan senyap. Lalu pecah jadi tepuk tangan yang nyaring. Gilang berdiri kaku. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Harry mendorongnya pelan. Lang, naiklah. Itu panggungmu sekarang. Dan saat Gilang melangkah ke depan, semua mata tertuju padanya. Bocah kurus dari kampung, yang menang bukan karena fasilitas, tapi karena keteguhan. Di sisi aula, Harry menunduk. Air matanya menetes. Tapi ia tidak menangis karena bahagia. Ia menangis karena semua luka, hinaan, dan penolakan, hari ini, membayar dirinya dengan harga yang tak bisa dibeli. Martabat. Dan di sampingnya, Dinda memegang lengan ibunya. Wajah keduanya tak bisa menyembunyikan rasa malu. Bukan karena Harry marah, tapi karena Harry tidak membalas apapun, dan tetap menang. Sehari setelah pengumuman pemenang, nama Gilang Pratama dan Harry Saputra menjadi perbincangan. Bukan hanya di lingkungan sekolah, tapi juga mulai menyebar ke media lokal dan nasional. Beberapa media online menuliskan judul mencolok. Anak nelayan menang Olimpiade Nasional, dibimbing guru honorer dari kampung. Ditinggal mantan calon mertua, guru ini bangkit dan bawa muridnya ke puncak. Wawancara demi wawancara mulai berdatangan. Telepon ke ponsel Harry nyaris tak berhenti berdering. Namun di tengah gemuruh sorotan itu, Harry justru diam. Ia tetap seperti sebelumnya. Masih duduk di kamar kos murah bersama Gilang. Masih makan nasi bungkus dari warung langganan. Dan masih menuliskan rencana pelatihan sederhana di buku tulis bekas. Hingga suatu pagi,
Ia diundang ke studio TV swasta nasional untuk siaran langsung. Di ruang tunggu stasiun TV itu, Harry memakai kemeja pinjaman yang disetrika rapi oleh ibu kos. Gilang duduk di sampingnya, mengenakan seragam baru yang dikirim oleh pihak sponsor acara. Saat dipersilakan masuk ke panggung talk show, tepuk tangan penonton menggema. Presenter menyambut mereka dengan senyum lebar. Pak Harry, bagaimana rasanya jadi pembimbing dari anak kampung yang bisa mengalahkan peserta dari sekolah-sekolah elit? Harry tersenyum kecil. Rasanya seperti sedang menunjukkan bahwa kesetiaan dan ketulusan, walau dipandang rendah, tetap bisa melahirkan sesuatu yang besar. Penonton bertepuk tangan lagi. Di akhir sesi acara, sang presenter mengumumkan sesuatu yang tak diduga. Kami bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Nusantara, ingin memberikan penghargaan dan juga tawaran khusus bagi Pak Harry. Sorotan kamera mengarah ke sisi kanan panggung. Seorang pria berjas naik ke atas panggung dengan map tebal di tangannya. Pak Harry, kami sangat tersentuh oleh perjuangan Bapak. Kami ingin menawarkan jabatan sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah unggulan kami di Bandung. Gaji 10 kali lipat dari penghasilan Bapak sekarang. Fasilitas lengkap, rumah dinas. Dan kami juga akan memberikan beasiswa penuh bagi Gilang hingga SMA. Tepuk tangan kembali menggema. Wajah Harry membeku. Ia tidak menyangka. Tidak sedetik pun. Pria itu melanjutkan. Tapi tentu, Bapak harus siap ditempatkan di Bandung. Artinya, meninggalkan sekolah dan kampung Bapak sekarang. Semua mata menatap Harry. Presenter menunggu. Penonton menunggu. Bahkan Gilang menatapnya dengan ragu. Dan perlahan, Harry mengambil mikrofon. Terima kasih. Tawaran ini luar biasa. Saya sangat menghargainya. Tapi, ruangan hening. Bolehkah saya meminta waktu 2 hari untuk menjawab? Setelah acara itu selesai, Harry dan Gilang kembali ke kamar kos. Langit malam Jakarta tampak penuh lampu, tapi bagi Harry, semuanya terasa gelap. Ia duduk memandangi map tawaran itu. Di dalamnya, kontrak kerja 5 tahun, rincian fasilitas, dan beasiswa Gilang yang nilainya besar sekali. Tapi yang menghantui bukan soal uang. Yang menghantui adalah wajah anak-anak lain di sekolahnya. Yang masih belajar pakai papan tulis setengah patah. Yang masih duduk di bangku reot sambil menggambar cita-cita jadi guru. Seperti dia. Gilang akhirnya bicara pelan. Pak, kalau Bapak ke Bandung, aku ikut, kan? Harry menoleh. Iya. Tapi kalau aku terima tawaran ini, anak-anak di sekolah kita, nggak akan ada yang bimbing. Gilang menunduk. Kalau aku boleh jujur, Pak, aku pengin Bapak bahagia. Tapi aku juga pengin anak-anak lain di kampung bisa ngerasain semangat kayak yang Bapak kasih ke aku. Ucapan itu membuat Harry terdiam. Anak ini, baru kelas 6 SD, tapi hatinya sudah bicara seperti orang dewasa. Malam itu, Harry menuliskan 2 kolom di buku catatannya. Satu bertuliskan jalan terang, satu lagi jalan setia. Dan di antara 2 pilihan itu, ia hanya bisa menuliskan satu nama dengan lingkaran di tengah halaman. Gilang. Tapi ia tahu, keputusan ini bukan cuma tentang satu anak. Esok adalah hari ia akan memilih jalan yang bisa mengubah segalanya. Untuk dirinya, untuk Gilang, dan mungkin untuk banyak anak lain yang belum tahu bahwa mereka sebenarnya berharga. 2 hari telah berlalu sejak tawaran itu diumumkan di televisi. 2 hari penuh pertimbangan, kebisuan, dan doa yang tak henti dilantunkan dalam hati. Dan pagi itu, Harry akhirnya mengambil keputusan. Di stasiun yang sama tempat ia dulu tiba, Harry kini berdiri bersama Gilang. Tapi kali ini bukan dengan kebingungan, melainkan dengan tekad yang telah bulat. Ia menolak tawaran mewah itu. Ia memilih pulang. Pulang ke sekolah reot. Ke papan tulis yang retak. Ke bangku murid yang separuh lapuk. Dan pulang ke anak-anak yang belum sempat bermimpi karena belum tahu bagaimana caranya. Pak, Bapak yakin? Tanya Gilang pelan saat kereta mulai berjalan. Harry tersenyum. Bapak lebih takut kehilangan suara anak-anak itu daripada kehilangan uang atau jabatan. Perjalanan pulang terasa berbeda.
Gilang terlihat lebih dewasa. Harry terlihat lebih damai. Dan begitu tiba di sekolah, suasana mendadak meriah. Seluruh guru dan murid menyambut Harry dan Gilang dengan sorak-sorai. Bunga kertas buatan anak-anak tergantung di dinding. Spanduk lusuh bertuliskan, "Selamat datang pahlawan kami," terbentang di gerbang sekolah. Gilang menangis. Harry menahan air mata. Pak Salim menyalami Harry dengan mata berkaca. "Kamu menolak semua itu demi tetap di sini." Harry hanya mengangguk. "Dan saya harap keputusan ini bisa jadi api buat semua guru lain. Bahwa pengabdian bukan cuma soal tempat kerja, tapi soal kemana hati kita memilih untuk pulang." Beberapa hari setelah itu, suasana sekolah mulai normal kembali. Harry kembali mengajar seperti biasa. Gilang kembali duduk di bangku depan kelas. Namun tak lama kemudian, datang sebuah amplop. Dikirim tanpa nama, tanpa alamat pengirim. Hanya ditulis tangan, "Untuk Pak Harry." Di dalamnya ada dua hal. Pertama, selembar cek bernilai 100 juta rupiah. Kedua, sepucuk surat dengan tulisan tangan yang rapi. "Maaf karena dulu saya tidak bisa melihat cahaya yang ada dalam dirimu. Saya hanya melihat dunia dari apa yang tampak, bukan dari apa yang tumbuh di dalam hati seseorang. Tidak ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan. Gunakan ini untuk sekolahmu. Atau jangan digunakan sama sekali, kalau kamu merasa tidak pantas menerimanya dari orang sepertiku." Harry terdiam lama membaca surat itu. Ia tahu betul siapa pengirimnya. Bu Ratna. Wanita yang dulu menghina, lalu melihat sendiri bagaimana seseorang yang diremehkan bisa mengubah masa depan anak kecil yang bukan siapa-siapa. Tanpa sepatah kata, Harry mengambil surat itu dan membacanya sekali lagi. Lalu ia lipat, simpan ke dalam map, dan pergi ke kantor kepala sekolah. Hari itu juga, ia berdiri di depan dewan guru dan komite sekolah. "Uang ini bukan milik saya. Tapi kalau diperbolehkan, saya ingin membangun ruang belajar mandiri, tempat di mana anak-anak bisa belajar gratis, bahkan setelah jam sekolah." Semua mata terbelalak. Pak Salim menepuk pundaknya. "Kalau semua guru punya hati kayak kamu, mungkin dunia pendidikan kita akan jauh lebih waras." Seminggu kemudian, halaman belakang sekolah mulai digali. Beberapa orang tua murid bergotong royong. Ada yang bawa cangkul, ada yang bawa semen. Ruang belajar itu akan dibangun bukan oleh kontraktor, tapi oleh cinta yang dikumpulkan dari rasa syukur. Dan di tengah tumpukan bata dan debu, Harry berdiri sambil mengikat kain di kepalanya. Ia bukan lagi sekadar guru honorer. Ia kini simbol perlawanan diam terhadap sistem yang seringkali buta pada pengabdian. Ia bukan siapa-siapa, tapi ia jadi seseorang bagi banyak hati kecil yang sedang tumbuh. Namun ketika malam datang dan suara pembangunan mereda, Harry kembali ke ruang guru. Dan di mejanya, tergeletak surat undangan baru. Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Undangan khusus. Program pelatih Olimpiade Nasional untuk negara mitra. Negara tujuan, Jepang. Harry menatap surat itu lama. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena tahu. Perjalanan ini belum selesai. Surat dari kementerian itu terasa seperti mimpi. Tertulis dengan cap resmi, berwarna emas, dan tertera jelas nama, Harry Saputra, SPD. Guru honorer dari SDN 05 Kampung Nusa, kini diundang menjadi pelatih pendamping tim Indonesia untuk Olimpiade Matematika Internasional di Jepang. Gilang yang membaca surat itu langsung melompat dari bangkunya. "Pak, Bapak ke Jepang? Itu beneran Jepang yang di luar negeri itu, kan?" Harry tersenyum. "Beneran, Lang. Tapi aku belum jawab." Gilang mengernyit. "Kenapa belum jawab, Pak? Itu kan luar biasa." Harry menatap jauh keluar jendela. Angin sore menggerakkan pohon jambu di halaman sekolah. Anak-anak kecil bermain dengan seragam kusam, tertawa lepas tanpa tahu apapun tentang dunia di luar kampung ini. "Aku cuma takut, kalau aku pergi, gak ada yang jaga mimpi kalian di sini." Malam itu, Harry duduk lama di depan ruang guru.
Cahaya redup dari lampu sekolah yang mulai redup dan suara jangkrik menyelimuti keheningan. Pikirannya berputar. Negara maju. Kesempatan langka. Gaji besar. Fasilitas dunia. Tapi Harry tahu, setiap langkah naik juga bisa berarti langkah menjauh. Ia takut, begitu pergi, anak-anak seperti Gilang, atau yang bahkan belum sempat bermimpi, kembali kehilangan api. Keesokan harinya, Harry mendapat panggilan dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Di sana sudah menunggu seorang pejabat dari pusat, utusan kementerian. Pak Harry, kami hanya ingin menyampaikan satu hal. Anda bukan lagi sekadar simbol lokal. Anda kini aset nasional. Dan dunia ingin melihat cara kerja Anda. Kami akan fasilitasi semuanya. Bahkan bisa bantu pengangkatan Anda sebagai ASN jika Bapak pulang nanti. Harry hanya tersenyum sopan. Saya berterima kasih, Pak. Tapi boleh saya tanya sesuatu? Tentu. Kalau saya tolak, apa masih akan ada ruang bagi saya di negeri ini? Pejabat itu terdiam sejenak. Secara hukum, iya. Tapi sayang sekali jika seseorang seperti Bapak kembali jadi bayangan. Kata-kata itu terasa tajam, tapi benar. Dunia tidak selalu memberi tempat kedua bagi orang yang menolak panggung pertamanya. Sore itu, Harry kembali ke sekolah dan mendapati Gilang duduk sendiri di perpustakaan. Buku soal terbuka di hadapannya, tapi matanya kosong. Ada apa, Lang? Anak itu tak langsung menjawab, tapi akhirnya berkata pelan. Pak, aku mimpi semalam. Kita di Jepang. Tapi, Bapak berdiri sendiri di atas panggung. Aku nggak ada. Harry menelan ludah. Jantungnya mendadak berat. Gilang melanjutkan. Kalau nanti Bapak ke sana, terus lupa sama aku harus belajar sama siapa? Harry menarik kursi, duduk di samping Gilang, dan menatap mata kecil yang menyimpan harapan begitu besar. Lang, kamu bukan satu-satunya anak yang aku bimbing. Tapi kamu yang pertama buat aku percaya bahwa aku bisa jadi guru sebenarnya. Gilang menunduk, tapi senyumnya muncul perlahan. Kalau gitu, janji ya, Pak? Kalaupun Bapak pergi, aku harus jadi seperti Bapak. 3 hari kemudian, Harry mengirim balasan resmi ke kementerian. Menerima undangan pelatih ke Jepang. Namun dengan satu syarat tertulis. Selama saya bertugas, saya mohon izin mendirikan program pelatihan daring untuk anak-anak dari sekolah miskin di seluruh Indonesia, berbasis kampung. Saya ingin membawa mereka ke kancah dunia, tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Beberapa hari kemudian, balasan datang. Diterima. Program akan difasilitasi langsung oleh pihak kementerian dan tim IT pendukung. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak berdiri sebagai guru honorer, Harry menatap cermin dan melihat dirinya berbeda. Bukan dari cara berpakaian, bukan dari pengakuan media, tapi karena kini, ia telah menolak ketenaran demi memulai gerakan. Gerakan diam, dari kampung, menuju panggung dunia. Suara roda koper menyusuri lantai bandara Narita. Langkah Harry pelan, matanya tak berkedip. Inilah kali pertama ia keluar negeri. Dari sekolah berdinding kayu reot, kini ia berada di antara kilatan cahaya neon dan petugas bandara berseragam rapi. Tapi di balik kekaguman itu, ada sesuatu yang tetap menempel erat. Rasa asing. Karena meski kota ini canggih, Harry tahu, jiwanya tertinggal di gang sempit belakang sekolah tempat ia biasa menyapu daun sebelum kelas dimulai. Seseorang menyambutnya di gerbang kedatangan. Seorang wanita muda perwakilan panitia Olimpiade Internasional. Namanya Yuka. Bahasa Inggrisnya fasih, tapi ia tetap mencoba menyapa dengan sopan. Selamat datang di Jepang, Emer Harry. Kami sangat hormat pada kisah Anda. Harry tersenyum. Terima kasih. Tapi saya kesini bukan sebagai pahlawan. Hanya pembimbing dari anak yang luar biasa. Di hari-hari awal, Harry disibukkan dengan orientasi dan pelatihan teknis. Ia dipasangkan dengan 2 pelatih senior dari negara maju, Prancis dan Korea Selatan. Metode mereka sangat sistematis. Semua serba canggih. Tapi Harry punya pendekatan sendiri.
menulis di kertas, menjelaskan dengan perumpamaan kehidupan, dan membimbing dengan cerita. Awalnya, para pelatih asing tampak skeptis. Namun setelah beberapa sesi, mereka mulai menyadari peserta dari Asia Tenggara yang dilatih Harry justru memiliki kemampuan logika praktis yang sangat tajam. Berbeda dari peserta negara maju yang terlatih oleh mesin dan robot. Di salah satu sesi evaluasi, seorang pelatih dari Prancis berkata, Harry, you train them like you teach life, not just math." Harry tersenyum. "Because for us, math is part of survival." Satu malam, setelah sesi pelatihan selesai, Harry duduk sendiri di balkon penginapan. Langit Jepang begitu bersih. Angin musim semi berembus lembut. Ia membuka ponselnya. Ada puluhan pesan masuk. Tapi satu pesan dari Gilang membuat dadanya berdebar. "Pak, aku rindu. Sekolah kosong kalau Bapak nggak ada. Tapi aku janji, aku terus belajar. Dan aku udah mulai ngajarin teman-teman di pos ronda. Pakai metode yang Bapak ajarkan." Air mata Harry jatuh. Bukan karena sedih. Tapi karena itu. Lebih dari sekadar balasan. Itu adalah pertanda bahwa semangatnya sudah menyala di tempat lain. Beberapa hari kemudian, Harry diminta menjadi panel speaker di sesi pembukaan Olimpiade. Ia berdiri di podium besar, di hadapan delegasi puluhan negara. Ia membawa catatan kecil. Tapi begitu berbicara, ia meletakkan kertas itu. Ia bicara dari hati. "Saya bukan dari universitas terkenal. Saya tidak dibesarkan dengan buku-buku tebal atau gaji besar. Saya hanya dibesarkan oleh tangisan anak-anak kampung yang takut tak bisa sekolah karena orang tua mereka tidak bisa bayar listrik. Tapi dari tempat seperti itulah, saya tahu satu hal, bahwa pendidikan bukan tentang fasilitas, tapi tentang ketulusan." Seluruh ruangan hening, lalu berdiri, lalu bertepuk tangan. Dan Harry berdiri diam, kepalanya menunduk, bibirnya gemetar. Karena di layar besar panggung, tiba-tiba muncul wajah Gilang. Foto saat ia mengangkat piala nasional, dengan senyum lebar dan tulisan di bawahnya. "Anak nelayan, kini menjadi inspirasi global." Malam harinya, Harry mendapat kabar. Program pelatihan daring yang ia ajukan telah resmi disahkan oleh Kementerian Indonesia dan akan diluncurkan sebagai program percontohan nasional. Nama programnya, Belajar dari Kampung. Dan saat semua orang merayakan, Harry duduk di tepi jendela, mengirim satu pesan suara ke Gilang. "Lang, kalau suatu hari Bapak nggak ada, kamu jangan cuma jadi murid, kamu jadi guru, meski belum dapat panggung. Karena selama kamu masih ngajarin satu anak, kamu sudah menang." Dan malam itu, di negeri asing, seorang guru honorer tertidur sambil memeluk catatan kecil dari Indonesia. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia tahu, kemanapun ia pergi, ia tetap pulang ke satu tempat. Hati anak-anak kampung yang belum pernah dikalahkan oleh keadaan. 3 bulan telah berlalu sejak Harry menginjakan kaki di Jepang. Ia bukan lagi hanya pelatih. Ia mulai disebut sebagai pendidik revolusioner dari desa oleh para jurnalis luar negeri. Namun seiring namanya melambung, Harry justru merasa semakin kecil. Setiap malam, setelah seluruh pelatihan usai, ia duduk di balkon penginapan yang sama, membuka ponsel, dan membaca ulang pesan-pesan dari Gilang, dari murid-murid sekolah, dan dari Pak Salim. Tapi 1 minggu terakhir, tak ada kabar dari Gilang. Tak ada suara ceria. Tak ada foto-foto belajar di pos ronda. Tak ada rekaman tawa anak-anak. Awalnya Harry mengira sibuk. Tapi lama-lama, diam itu berubah jadi denting aneh di dalam dada. Ia mulai resah. Malam itu, ia coba menelepon. Nomor Gilang tak aktif. Ia menelepon nomor ibunya Gilang. Juga tak aktif. Harry mulai panik. Akhirnya, ia hubungi Pak Salim melalui sambungan video. Wajah kepala sekolah itu muncul. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini, wajahnya tampak murung. Matanya sembab. "Harry!" Suaranya berat. "Ada apa, Pak?" Harry berdiri dari duduknya. Pak Salim menunduk.
Gilang. Masuk rumah sakit. Jantung Harry mencelos. Kenapa? Kapan? Kenapa saya gak dikabari? Pak Salim menghela napas. Sejak seminggu lalu. Tapi keluarganya takut ganggu kamu. Gilang gak mau bikin bapak sedih di tengah tugas. Tapi tadi pagi, kondisinya drop. Harry terdiam. Ponsel hampir jatuh dari genggaman. Matanya mulai panas. Apa sakitnya, Pak? Infeksi paru. Kambuh. Lebih parah dari sebelumnya. Dokter bilang, karena dia sering terlalu memaksakan diri. Gilang masih terus ngajarin teman-temannya. Harry, meski badannya makin lemah. Harry terduduk. Tangannya menutup wajah. Suara dari seberang masih bergetar. Dan, dia cuma bilang satu kalimat terakhir sebelum tidur tadi siang. Bilang ke Pak Harry, aku nggak sempat jadi guru seperti dia. Tapi aku sempat belajar jadi manusia, dari dia. Malam itu, Harry memutuskan hal paling cepat dalam hidupnya. Ia kemas barang. Ia batalkan seluruh sesi pelatihan. Ia kirim satu email resmi ke panitia Olimpiade dan kementerian. Saya pulang. Karena murid saya, lebih butuh saya daripada siapapun di dunia ini. Harry Saputra. Esok paginya, ia berada di bandara. Dengan tas ransel kecil dan selembar tiket pulang. Saat boarding, panitia menelpon, menahan kepergiannya. Tapi Harry menjawab singkat. Apa gunanya berdiri di panggung dunia, kalau anak yang membuat saya berdiri, tergeletak sendiri di ranjang rumah sakit? Sesampainya di tanah air, Harry langsung menuju rumah sakit kecil di ujung kampung. Dan di sana, di ruang perawatan bernomor 5. Ia temukan tubuh Gilang yang terbaring dengan selang di hidungnya. Wajahnya pucat. Dadanya naik turun dengan susah payah. Ibu Gilang menangis pelan di pojok ruangan. Ketika Harry masuk, mata Gilang terbuka sedikit. Pak, Harry. Harry mendekat. Duduk di sisi ranjang. Genggam tangan kecil yang makin dingin. Iya, Lang. Bapak pulang. Bapak di sini. Gilang tersenyum kecil. Bibirnya pecah-pecah. Tapi ia memaksakan satu kalimat lagi. Pak, maaf. Aku belum sempat ngelanjutin mimpinya Bapak. Air mata Harry jatuh. Lang, kamu gak usah pikirin mimpi Bapak. Karena kamu sendiri sudah jadi mimpi yang paling indah yang Bapak pernah punya. Tangis itu pecah. Tak lagi bisa ditahan. Dan malam itu, langit kampung jadi mendung. Bukan karena hujan, tapi karena awan menggulung, seolah menutupi langit agar tak ada bintang. Karena satu bintang kecil telah berpulang. Gilang wafat pukul 3.18 dini hari. Dengan tangan Harry yang masih menggenggam tangannya. Dengan mata yang menatap gurunya untuk terakhir kali. Dan dengan senyum terakhir, yang tidak menang Olimpiade dunia, tapi menang di hati manusia. Sudah seminggu sejak pemakaman Gilang. Namun udara di kampung seakan masih muram. Sekolah sunyi. Anak-anak bicara pelan. Bahkan suara lonceng istirahat pun seperti kehilangan gema. Harry kembali mengajar. Tapi tubuhnya seperti bayangannya sendiri. Ia berdiri di depan kelas, menulis soal di papan tulis. Tapi sesekali dia mematung, menatap bangku kosong di pojok depan. Bangku milik Gilang. Di atasnya masih tergantung papan nama kecil bertuliskan Gilang Pratama. Tak ada yang berani menyentuhnya. Bahkan teman-teman sekelasnya seolah sengaja membiarkannya utuh. Seakan Gilang hanya sedang izin, dan akan kembali kapan saja. Sampai suatu sore, setelah semua murid pulang, Pak Salim datang membawa sebuah amplop kecil yang sudah lusuh. Ia menyerahkannya kepada Harry dengan mata yang basah. Harry, ini ditemukan di laci meja Gilang. Dia titip ke saya, katanya. Kalau aku gak sempat kasih sendiri, tolong sampaikan ke Bapak. Tangan Harry gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, sebuah surat tulis tangan dengan goresan khas anak-anak. Tapi isinya, menghantam hatinya seperti badai. Pak Harry, kalau Bapak baca surat ini, mungkin aku sudah gak bisa ikut belajar bareng lagi. Maaf ya. Pak, aku nakal, sering bandel, kadang pura-pura ngerti biar gak disuruh ulang soal.
Tapi aku mau bilang satu hal. Pak Heri adalah orang pertama yang bikin aku percaya bahwa hidupku penting. Bapak gak pernah marah kalau aku lambat. Bapak gak pernah pergi meski aku cuma anak nelayan. Kalau nanti Bapak pergi ke tempat jauh, jangan berhenti ngajarin orang lain ya, Pak. Biarpun bukan aku. Karena aku percaya, selama masih ada anak seperti aku, Bapak masih dibutuhkan. Aku doakan Bapak bisa jadi guru buat dunia. Tapi tolong, jangan lupakan kampung ini. Salam sayang. Gilang. Heri menutup surat itu. Dadanya sesak. Tangisnya tak terbendung. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman, ia menangis keras. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena surat itu seperti pesan hidup yang harus ia bawa selamanya. Malam itu, Heri menggelar tikar di ruang kelas. Ia tidur di sana, tepat di samping bangku Gilang. Dan sebelum memejamkan mata, ia berkata pelan, "Lang, Bapak janji, kamu memang udah gak ada. Tapi setiap kali Bapak ngajar satu anak, Bapak akan anggap itu kamu." Beberapa minggu berlalu. Proyek ruang belajar mandiri yang dulu dirancang Heri mulai rampung. Kini, tempat itu sudah berdiri kokoh dengan papan nama kayu sederhana. Pondok Gilang. Belajar dengan hati. Anak-anak dari desa tetangga berdatangan. Mereka tak hanya belajar matematika, tapi juga diajak menggambar, bercerita, bahkan menulis surat untuk impian mereka sendiri. Heri tak lagi sendirian. Beberapa guru muda dari universitas mulai berdatangan, terinspirasi dari kisahnya. Ada yang datang untuk mengabdi. Ada yang datang hanya untuk belajar. Tapi semua datang karena satu alasan. Karena satu guru honorer memilih tetap tinggal saat semua orang menyuruhnya pergi. Suatu malam, Heri duduk di serambi Pondok Gilang. Ia membuka buku catatannya, lalu menulis. Hari ini, seorang anak bernama Sita bilang ingin jadi guru. Katanya, dia ingin ngajarin adik-adiknya, supaya gak takut miskin, asal tetap punya mimpi. Aku lihat mata Sita. Dan untuk sesaat, aku seperti melihat Gilang. 5 tahun telah berlalu sejak Gilang pergi. Namun namanya masih hidup di dinding-dinding Pondok Gilang. Setiap pagi, anak-anak menyentuh plakat kayu di depan kelas sebelum masuk. Seperti kebiasaan kecil yang tak ada yang ajarkan, tapi tumbuh dari rasa hormat yang ditinggalkan oleh cerita. Pondok Gilang kini bukan lagi sekadar ruang belajar. Ia telah berkembang jadi gerakan akar rumput. Ratusan anak dari pelosok datang secara bergilir. Dibimbing oleh guru-guru muda yang sebelumnya juga adalah murid dari Pondok Gilang. Di antara mereka, ada Sita yang dulu berkata ingin jadi guru. Kini ia jadi pengajar tetap dan memimpin kelas dengan semangat seperti Heri muda dulu. Tapi Heri sendiri telah memudar dari sorotan. Ia menolak semua undangan wawancara, menolak jabatan, menolak penghargaan. Ia hanya ingin satu hal, melanjutkan pengabdian dalam diam. Kini, rambutnya mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu. Tapi tangannya masih kuat memegang spidol. Dan matanya masih berbinar saat menatap murid-murid kecil yang duduk bersila di lantai. Suatu pagi, Heri duduk di bawah pohon rindang dekat halaman pondok. Sita mendekatinya, membawa setumpuk gambar dari anak-anak kelas 2. Mereka menggambar Bapak, kata Sita sambil tertawa pelan. Katanya, Bapak seperti pohon besar. Heri mengambil satu gambar. Ia melihat wajahnya digambar kaku, dengan kacamata dan senyum lebar, berdiri di samping anak-anak. Tapi di bagian bawah gambar itu, ada tulisan sederhana dari tangan kecil. Pak Heri tidak kaya, tapi dia membuat aku merasa berharga. Heri menutup mata sejenak, dan di detik itu, ia tahu, ia mungkin tidak pernah punya rumah mewah, tidak punya mobil, tidak punya pangkat. Tapi ia telah memiliki satu hal yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Rasa cukup, karena hidupnya berarti. Beberapa minggu kemudian, Heri jatuh sakit. Tubuhnya melemah. Dokter bilang kelelahan kronis. Tapi Heri hanya tersenyum saat mendengar itu. Kalau ini harga dari pengabdian, saya siap bayar lunas.
Sita dan murid-murid lain merawatnya. Ia dirawat di rumah kecil di samping pondok. Bukan di rumah sakit besar, tapi di tempat ia merasa paling damai. Pada suatu subuh yang sunyi, langit di atas kampung cerah tak biasa. Dan di dalam kamar sederhana itu, Harry menghembuskan napas terakhir. Dengan senyuman yang lembut. Dengan catatan terakhir di buku di samping ranjangnya. Jika suatu hari aku pergi, jangan kenang aku sebagai guru, tapi sebagai teman belajar, yang kebetulan lebih dulu mengerti. Hari pemakamannya, seluruh kampung datang. Bahkan orang dari kota, wartawan, guru besar, mantan murid yang kini jadi dosen, pengusaha, bahkan pejabat. Tapi satu hal yang paling menggetarkan adalah ratusan anak kecil yang berdiri diam, membawa bunga-bunga kertas buatan tangan mereka sendiri. Mereka menaburkan bunga itu di atas pusara dengan pelan, tanpa suara, tanpa tangis. Karena mereka tahu, Pak Harry tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di papan tulis, di angka-angka pecahan, di pos ronda yang kini jadi ruang baca. Di setiap anak kecil yang tumbuh dengan percaya diri, karena pernah dicintai dengan cara yang paling sederhana.